Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Fatwa, dengan NIM 11423032 dari Teknik Industri angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan terkait desain proses produksi dalam proyek pembuatan mesin pencacah kompos pada kegiatan di PT Raja Ampat Indo Tim. Sistem kerja dalam persaingan suatu industri bukan hanya dilihat mengenai unggulnya suatu produk di pasaran secara sesaat. Lebih dari itu, bagaimana kinerja sistem industri dalam memproduksi suatu barang yang membawa dampak bagi kelangsungan bisnis seperti memenuhi permintaan konsumen sehingga dapat menjaga keberlangsungan dan kesinambungan perusahaan agar tetap survive. Perusahaan akan selalu dituntut dalam mempertahankan dan meningkatkan kemampuan daya saingnya, sehingga salah satu jalannya adalah dengan upaya meningkatkan produktivitas kepada seluruh tingkat dalam perusahaan. Sistem kerja adalah suatu sistem yang komponen-komponen kerja seperti manusia, mesin, fasilitas kerja, material, lingkungan fisik yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem kerja mempunyai peranan yang penting dalam usaha pencapaian tingkat efektivitas, efisiensi yang tinggi bagi perusahaan serta aman, sehat, dan nyaman bagi pekerja. Untuk merancang sistem kerja yang baik, diperlukan suatu teknik tata cara kerja untuk mengatur komponen-komponen sistem kerja tersebut, sehingga efisiensi kerja yang diharapkan dapat tercapai. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya sistem kerja ini begitu penting untuk industri. Jadi kita harus mempersiapkan seperti manusia, mesin, dan sebagainya agar saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu dan sehingga menciptakan efisiensi kerja yang diharapkan dapat tercapai. Sistem kerja merupakan sistem keseluruhan yang mencakup elemen-elemen kerja seperti manusia, material, dan mesin. Metode yang saling terintegrasi dengan tujuan untuk mengetahui pola suatu prosedur kerja yang saling berinteraksi untuk mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi. Peta kerja merupakan alat komunikasi yang sistematis dan logis guna menganalisa proses kerja dari tahap awal sampai akhir. Dan melalui peta kerja ini, kita dapat melihat semua urutan proses kerja yang dialami oleh suatu benda kerja ataupun input dari saat mulai masuk ke lokasi kegiatan atau pabrik, kemudian menggambarkan semua langkah-langkah aktivitas yang dialami seperti transportasi, operasi kerja, inspeksi, delay, dan menyimpan sampai akhirnya menjadi semua produk akhir, baik produk setengah jadi maupun produk jadi. Nah, ini terkait sistem kerja, jadi kita harus paham dan tahu terkait sistem kerja yang ada di suatu suatu industri. Jadi bagaimana kita mengetahui dari awal sampai pun akhir dan menjadi produk yang setengah jadi maupun sudah jadi, seperti itu. Peta kerja, yakni peta-peta kerja merupakan salah satu alat yang sistematis dan jelas untuk berkomunikasi secara luas, dan sekaligus melalui peta-peta kerja ini kita bisa mendapatkan informasi yang diperlukan untuk memperbaiki suatu metode kerja. Peta proses sistem atau yang bisa disebut OPC atau Operation Process Chart adalah peta yang menggambarkan proses pengerjaan suatu pekerjaan atau pembuatan produk mulai dari awal, yakni bahan baku sampai dengan selesai menjadi produk yang jadi. Peta proses operasi ini merupakan suatu diagram yang menggambarkan langkah-langkah proses yang akan dialami bahan-bahan baku mengenai urutan-urutan operasi dan pemeriksaan sejak dari awal sampai menjadi produk jadi utuh maupun sebagai komponen, dan juga memuat informasi-informasi yang diperlukan untuk analisa lebih lanjut seperti waktu yang dihabiskan, material yang digunakan,
dan tempat atau alat atau mesin yang dipakai. Jadi semua yang ada di sistem ini uh, beter, beterka- uh, terka- ter- berkaitan dengan semua mulai awal sampai pun akhir seperti itu. Manfaat peta proses menurut Sutalaksana Teknik Perancangan Sistem Kerja tahun 2006, dengan adanya informasi-informasi yang bisa dicatat melalui peta proses operasi, kita bisa memproses banyak manfaat atau kegunaan peta proses operasi, diantaranya mengetahui kebutuhan akan mesin dan penganggarannya, bisa memperkirakan kebutuhan akan bahan baku dengan memperhitungkan efisiensi di tiap operasi atau pemeriksaan. Jadi kita tidak semena-mena langsung memberi anggaran ataupun memberi kebutuhan bahan baku yang tidak diperkirakan dulu dan tidak diperhitungkan efisiensi di tiap operasi ataupun pemeriksaan. Yang selanjutnya sebagai alat untuk menentukan tata letak pabrik. Bagaimana tata letak pabrik ini begitu signifikan dikarenakan kita harus paham terkait tata letak di suatu pabrik agar tidak terjadi hilangnya barang ataupun material ataupun salah tata letak menjadi berantakan seperti itu. Yang poin D, sebagai alat untuk melakukan perbaikan cara kerja yang sedang dipakai. Adapun terkait alat ini benar-benar yang harus diperhatikan ataupun ditujukan seperti itu. Bagaimana alat ini kalau tidak ada, maka produktivitas akan berhenti ataupun terhambat. Contoh, pada kegiatan produksi di PT Raja Ampat Indotim ini dapat diperoleh data hasil pengamatan dan memberikan hasil pengamatan waktu proses produksi setiap sistem kerja beserta gambaran yang digunakan pada pembuatan produk yang dinamakan mesin pencacah kompos. Data yang diperoleh tersebut kemudian diolah agar dapat menggambarkan suatu kegiatan yang digunakan untuk analisa peta-peta kerja. Dengan melakukan studi dan analisis terhadap peta kerja, maka akan lebih mudah dalam memperbaiki metode kerja dan penganalisan waktu kerja dari suatu pengamatan dan dilaksanakan pada pelaksanaan produksi, maka dapat dibentuk beberapa peta kerja yang dimana dalam hal ini adalah peta proses operasi. Nah, bisa dilihat di samping kanan ini bagaimana hasil amatan dan hasil analisis yang ada di PT Raja Ampat Indotim. Bagaimana kita menganalisa peta-peta kerja sehingga kita bisa mempeta-petakan mana yang lebih diperbaiki ataupun lebih ditata lagi seperti itu. Yang terakhir, kesimpulan poin 1, proses pembuatan mesin pencacah kompos dilakukan dengan menentukan komponen-komponen sistem kerja yang diperlukan dan merancang peta proses operasi sehingga dapat mengetahui proses pembuatan mesin pencacah kompos dari awal hingga produk jadi dan dapat mengetahui perbaikan yang perlu dilakukan dalam proses pembuatan mesin pencacah kompos tersebut. Yang kedua, berdasarkan peta proses operasi yang telah dibuat, waktu yang dibutuhkan dalam produksi mesin pencacah kompos yaitu 968,29 menit. Waktu ini diambil dari peta proses operasi usulan. Yang ketiga, pada peta proses operasi usulan dan sekarang memiliki perbedaan setiap proses operasi dan perakitan dalam hal waktu yang dibutuhkan.
Hal ini didasari dengan penggunaan mesin ataupun alat yang digunakan seperti pada mesin potong akan jauh lebih cepat proses pemotongannya menggunakan mesin cutting ataupun mesin blender daripada menggunakan mesin grinder, ataupun pada proses pengukuran dan bending akan lebih cepat proses yang kedua dari proses awal yang dilakukan karena proses pengukuran kedua sudah terdapat pola dari proses awal, begitu pula pada proses bending. Dari pembuatan peta proses operasi karyawan ini dapat mengikuti flow proses production dari proses operasi yang telah dibuat. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.